Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberi hati dan pikiran untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan, dahulu ada sebuah biara yang mengalami kesulitan karena sangat sedikit orang yang mau menjadi anggota biara itu. Pemimpin biara itu kemudian mengunjungi seorang uskup dan menceritakan kegundahannya. Uskup itu berkata, "Katakan kepada saudara-saudaramu bahwa Mesias berada di tengah mereka." Pemimpin biara itu hampir tidak percaya akan apa yang didengarnya. Dia ingin sekali menanyakan arti ucapan itu, tetapi uskup itu berkata, "Pergilah sekarang juga dan katakan kepada mereka bahwa Mesias berada di tengah mereka." Pada pagi berikutnya, pemimpin biara itu mengumpulkan semua anggotanya. Dia menyampaikan kepada mereka pesan dari uskup. "Saudara-saudaraku, Bapak Uskup berpesan bahwa Mesias berada di tengah kita." Mendengar ungkapan itu, mereka semua terheran-heran dan bertanya-tanya dalam hatinya, apakah Mesias itu ada dalam diri si A, si B, atau si C? Sejak saat itu, penghuni biara memperlakukan satu sama lain sebagai Mesias dengan penghormatan dan penghargaan. Mereka menjadi sangat ramah, lemah lembut, dan baik hati satu sama lain. Tamu yang datang berkunjung memperhatikan perubahan dalam biara itu. Dan akhirnya banyak anak muda yang datang
untuk menjadi anggota biara itu. Perubahan terjadi ketika mereka memperlakukan satu sama lain sebagai Mesias, melihat satu sama lain sebagai Immanuel, Allah menyertai kita. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil pada hari ini dikisahkan bahwa Maria, tunangan Yusuf, ternyata sudah mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Pada zaman Israel kuno, ada 2 tahap yang harus dilewati dalam proses perkawinan. Pada tahap pertama, seorang laki-laki dan perempuan bersepakat untuk menikah di hadapan para saksi. Keduanya kemudian dinyatakan terikat secara sah sebagai suami istri. Namun sebelum boleh berhubungan badan dan masih tinggal di rumah orang tua masing-masing. Pada tahap kedua, laki-laki membawa tunangannya untuk tinggal di rumahnya. Hidup suami istri termasuk hubungan badan baru dimulai pada tahap ini. Kehamilan Maria membuat Yusuf berada dalam dilema. Ia tentu tidak rela menerima kenyataan itu. Ia menduga bahwa kehamilan Maria terjadi karena Maria berhubungan dengan laki-laki lain. Namun jika ia membawa perkara ini ke pengadilan, Maria akan dihukum mati. Maka Yusuf yang tulus hati memilih untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf melalui mimpi dan menyampaikan 2 hal kepada Yusuf. Pertama, anak yang di dalam kandungan Maria berasal dari Roh Kudus, sehingga Yesus sungguh-sungguh anak Allah. Kedua, Yusuf harus mengambil Maria sebagai istrinya dan memberi nama Yesus kepada anak yang dilahirkannya, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Dalam pribadi Yesus, Allah hadir menyertai kita. Maria adalah orang yang sepenuhnya membuka diri bagi karya dan rencana Allah, sekalipun hal itu mengancam keselamatannya. Maria juga seorang yang perawan hatinya. Keperawanan hatinya terungkap dalam keperawanan fisiknya. Hidupnya sepenuhnya tertuju kepada Yesus, sehingga ia tidak lagi menginginkan anak yang lain dari perkawinannya dengan Yusuf. Sedangkan Yusuf sungguh seorang yang tulus hati. Ia melindungi Maria dari perlakuan kejam yang bisa dijatuhkan oleh pengadilan. Dan ia juga sepenuhnya taat pada karya dan rencana Allah. Ia menerima Maria sebagai istrinya, menghormati keperawanan Maria, dan mengakui Yesus sebagai anaknya. Berkat Yusuflah Yesus menjadi anak Daud. Saudara-saudari yang terkasih, selayaknya kita bersyukur karena melalui Yesus, Allah hadir di antara kita semua. Kehadirannya membawa keselamatan bagi kita. Syukur itu hendaknya kita ungkapkan dalam kesediaan untuk meneladani Maria dan Yusuf yang sepenuhnya taat pada sabda Allah. Syukur itu juga hendaknya kita ungkapkan dalam kesediaan untuk menerima sesama seperti menerima Mesias, mengasihi sesama seperti mengasihi Yesus. Kita taat pada sabda Allah dan tulus pada sesama. Ya Allah Bapa kami, Engkau telah menunjukkan betapa besar kasih-Mu kepada manusia. Engkau mengutus Yesus Putramu untuk menyelamatkan kami.
kami mohon semoga kami membuka mata dan hati kami, sehingga kami juga mampu melihat sesama yang membutuhkan kesembuhan seperti yang kami harapkan daripadamu. Doa syukur ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Putramu dan Tuhan kami sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.